Drift, slalom, dan gymkhana bagi sebagian orang mungkin mengira semuanya sama. Namun sebenarnya memiliki beberapa perbedaan. Memang secara sekilas bisa saja terlihat sama karena ketiganya merupakan olahraga mobil yang menyuguhkan mobil dalam keadaan meluncur atau mengepot. Dan ciri khasnya dengan ban yang berasap akibat gesekan. Agar lebih mudah dalam membedakannya, sebenarnya drift itu apa sih? Drift atau drifting adalah teknik mengendalikan mobil yang tidak terkendali. Cukup membingungkan bukan? Ya, itu karena tujuan drift adalah membuat ban belakang berputar lebih cepat dibanding dengan ban depan. Atau bisa juga disebut mengepot. Beberapa teknik yang sering kali digunakan para drifter adalah handbrake drift, power slide, shift lock, clutch kick, braking drift, feint Scandinavian flick. Nah, teknik tersebut sudah saya jelaskan pada video saya yang sebelumnya. Jadi agar video ini tidak terlalu panjang, maka cukup saya sebutkan saja. Terus kalau slalom itu apa? Secara sekilas slalom memang mirip dengan drift, namun perbedaannya terletak pada jenis mobil serta arena perlombaannya. Biasanya mobil-mobil slalom mayoritas menggunakan penggerak roda depan atau FPD. Berbeda dengan drift yang sangat identik dengan mobil RWD atau penggerak roda belakang. Mobil pada perlombaan slalom juga tidak memerlukan tenaga yang terlalu besar. Bahkan mobil standar pun bisa untuk melakukan slalom, asal rem tangan dibuat lebih pakem atau disetting ulang. Berbeda dengan drift yang tujuannya agar mobil dapat meluncur dengan keadaan mengepot selama mungkin, sehingga akan lebih sulit jika tenaga mobilnya tidak mencukupi atau tidak terlalu besar. Nah, kalau gymkhana itu apa lagi? Gymkhana bisa juga diartikan gabungan antara drift dan slalom. Namun gymkhana lebih condong mirip ke arah drift. Dan yang pasti gymkhana itu nggak ada hubungannya dengan nge-gym atau bodybuilder. Gymkhana merupakan perlombaan balap mobil yang pembalapnya tidak hanya dituntut mengebut saja, tapi juga harus cerdas dalam melewati rintangan-rintangan yang rumit, serta pembalap juga harus mendapat timing terbaik dan secepat mungkin mencapai titik finish. Seperti pada video saya yang sebelumnya membahas soal drift. Drift pertama kali populer di Jepang pada era tahun 1970-an. Orang yang mempopulerkan drift pertama kali adalah Kunimichi Takashi. Kemudian ada seorang pembalap bernama Keiichi Tsuchiya yang tertarik dengan teknik drift. Dan dia terus berlatih di jalanan pegunungan Jepang. Berkat kemampuannya dia dijuluki dengan nama Drift King. Sejak saat itu drift mulai berkembang ke negara-negara lain hingga ke negara kita yaitu Indonesia. Beberapa drifter yang cukup terkenal di Indonesia, salah satunya adalah Akbar Rais dengan BMW E46-nya itu. Selanjutnya ada Amandio dengan mobil Nissan S14 dan ada lagi Zico dengan mobil Nissan yang berwajah S15 dan bermesin 2JZ. Slalom bukanlah cabang olahraga baru di Indonesia. Sebenarnya slalom sudah cukup lama berada di tanah air, yaitu sekitar tahun 1980-an. Namun sempat agak meredup juga, yang katanya gara-gara krisis ekonomi di akhir 90-an dan 2000-an awal. Tapi belakangan ini slalom hidup kembali dan cukup banyak juga kejuarannya di Indonesia. Salah satu peslalom muda terbaik di Indonesia yaitu Abdi Rezandi. Dia menjadi juara umum kejurnas slalom U23 pada tahun 2019 lalu, yang saat itu menggunakan Honda Brio. Abdi menjadi yang terbaik dari 45 peserta yang ada. Gymkhana mulai populer sejak pembalap Amerika yang cukup terkenal yaitu Ken Block membuat video-video tentang kelihayannya dalam melakukan gymkhana. Pasti sudah banyak yang tahu dengan video-video Ken Block. Video yang sangat bagus melewati rintangan-rintangan yang
cukup menantang, bahkan melewati rel dengan kereta dengan kondisi melaju. Salah satu kejuaraan drifting yang cukup terkenal yaitu Formula Drift di Amerika. Dan orang yang cukup terkenal di Formula Drift adalah George Kyriakopoulos. Sedangkan salah satu kejuaraan drift di Indonesia adalah IDS, yaitu Indonesia Drift Series. IDS 2021 kemarin dijuarai oleh Yarfan Rahmadi. Yarfan ini adalah pemenang pada kelas pro. Sedangkan untuk slalom memang sudah cukup lama berada di Indonesia. Namun belakangan ini kejuaraan slalom di Indonesia mulai berganti nama dengan nama Auto Gymkhana. Tujuannya agar para pembalap lebih mudah melanjutkan jenjang balap ke internasional. Dan tidak hanya sampai di kelas nasional saja. Hal itu karena kejuaraan di luar negeri tidak mengenal dengan nama slalom test, namun menggunakan nama Gymkhana. Contohnya seperti kejuaraan slalom kelas internasional yang diselenggarakan di Indonesia kemarin saja di Muba, Sumatera Selatan, yang menggunakan nama Muba Asio Auto Gymkhana Cup 2019. Cukup banyak negara yang ikut berpartisipasi, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Taiwan, Kamboja, Nepal, Hong Kong, Brunei, Thailand, India, dan Indonesia, sang tuan rumah. Indonesia mengirimkan pesalam terbanyak yaitu 6 orang dari total 29 pesalam yang ikut pada kejuaraan tersebut. Nah, mobil apa aja sih yang sering dipakai para pembalap drift, slalom, dan Gymkhana? Yang pertama, untuk drift dulu. Untuk drift ada Nissan Silvia mulai dari yang S13, S14 sampai yang S15. Selanjutnya ada Toyota AE86. Dan ada lagi Mazda RX-7, terus Nissan 180 SX, dan BMW E36 serta BMW E46. Nah, untuk slalom ini beda lagi karena rata-rata mobil yang digunakan untuk slalom itu FPD atau penggerak depan ya. Jadi mobil yang dipakai salah satunya ada Brio, Jazz, Agya, Ayla, dan juga ada beberapa pickup seperti Suzuki Carry dan Mitsubishi T120 SS. Sedangkan untuk Gymkhana, Ken Block, yaitu orang yang cukup terkenal di dalam dunia Gymkhana, dia menggunakan mobil Ford Fiesta yang tentunya sudah dimodifikasi dari segi mesin dan juga kaki-kaki serta semuanya agar lebih maksimal performanya dan juga kestabilan saat dipakai. Nah, itu dia perbedaan antara drift, slalom, dan Gymkhana menurut saya. Jika kalian mempunyai saran atau pendapat yang lebih detail dari penjelasan tersebut, bisa tambahin di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga like.